Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back aku channel. Kali ini aku mau membuntel alias mau membuat ini guys, membuntel sayur-sayurannya. Jadi apa namanya? Kalau misalkan aku habis pasar itu, habis belanja itu, jadi sayuran-sayuran itu harus dimasukin ke plastik ya guys ini. Jadi aku mau membuntel-buntel ini barang-barangku sayurannya dulu guys. Jadi ini aku beli Joysam ya guys, Joysam tarsus ini. Ini ada kungkang guys sama daun bawang. Jatuh, udah biarin nanti beresin. Terus ini ada di sini tuh ada apa namanya, wortel, brokoli, kentang dan sebagainya guys. Ada terong juga aku taruh. Jadi aku mau masukin plastik, nanti dimasukin kulkas gitu guys. Kebiasaan kita tuh sebelum sebelum dimasukin kulkas itu kita masukin sini dulu plastik ya. Kalau bos aku tuh seperti itu guys. Dan aku juga kalau beli sayur itu nyetok 1 minggu, jadi aku belinya 1 minggu sekali ya. Ini sekitar aku beli nggak banyak, lebih sedikit sih dari yang biasanya, cuma 60 dolar doang. Biasanya aku beli itu sampai kayak 90, 100 gitu, 100 dolar. Itu stok aku 1 minggu ya guys. Karena aku di sini orangnya tidak begitu suka makan daging, jadi kalau siang itu aku lebih suka makan sayur sama mie goreng, atau mungkin sayur sama nasi lalap aja gitu sama sambal itu aja guys. Jadi aku nggak begitu suka makan daging. Untuk kangkung guys. Nah untuk Joysam itu aku biasa sebelum dimasukin kulkas ininya dulu dipotongin, pucuknya itu aku buangin ya guys. Bunga pucuknya kita buangin dulu. Guys, kita mengemil aku barusan beli ini ya. Ini tuh popcorn. Awas mau ngambil aja. Cobain kita ngemil baru. Astagfirullah, lupa kan. Aku tadi udah masukin ini guys, masukin sayurnya ke dalam kulkas, cuma nggak aku record ya, nggak kerekod ya, maklum lah ya guys, lupa gitu. Jadi aku mau lanjut ngemil sama ngopi guys. Ini kopinya.
Jadi beginilah guys, kalau nggak ada majikan di rumah, aku tuh sendiri. Jadi kadang kalau udah selesai beres apa namanya beres kerjaan itu nggak ada pekerjaan lagi gitu. Ya duduk aja kayak gini santai-santai saja guys. Susah banget ini ngebukanya. Nggak tahu ini manis apa ya. Hmm, lalu gimana ini? Pakai tisu kali ya. Nah guys, ini sudah kutoblos tadi pakai garpu. Jadi seperti ini. Segini tuh murah, cuma $15 di sini. Banget. Manis sekali guys. Kalian guys, kalau misalkan ditinggal majikan liburan gitu, kalian ngapain aja? Apakah kalian kerja terus gitu kan, atau kalian malas-malasan atau kalian apa gitu kan, nggak ada kegiatan kan, atau mungkin ada kan yang disuruh ke rumah orang tuanya majikan gitu guys ya. Ada juga yang disuruh, ya intinya ada itu majikan yang nggak mau lihat ceceknya nganggur gitu, mbaknya nganggur, ada yang seperti itu. Kalau majikan aku, alhamdulillah dia nggak pernah yang namanya nyuruh-nyuruh kerja di tempat kakeknya atau orang tuanya gitu, nggak pernah guys. Walaupun aku nganggur gitu ya, mungkin dia kayak ada minta tolong bersihin ini atau mungkin bersihin itu, ya dia ada ngomong. Cuma kalau untuk pergi ke rumah orang tuanya enggak sih, kecuali kalau emang hari pas mau lebaran gitu, itu pun ya aku dibayar gitu, dikasih uang tips gitu guys. Jadi enaknya kerja di sini tuh kayak gitu, kita tuh kerja enggak double-double gitu ya guys ya. Enggak kayak, kan dulu aku tuh berpikir kalau misalkan kalau dengar cerita-cerita orang kan ya, kalau kerja di Hong Kong itu kayak harus gesit, harus pokoknya kerja itu walaupun katanya rumahnya kecil tapi nggak boleh kayak istirahat berhenti kayak orang-orang di daerah Arab gitu, Arab Saudi kan sistem kerjanya kayak gitu, pokoknya full. Kalau jam kerja itu harus kerja, kayak waktunya istirahat baru istirahat kayak gitu. Aku ngebayanginnya kayak gitu guys, kerja di Hong Kong itu, tapi ternyata tidak guys. Ya mungkin ada sih yang kayak gitu, ada juga, cuma ya nasib-nasiban kita juga sih. Alhamdulillah aku di sini nggak seperti itu guys, jadi tidak sesuai dengan yang aku bayangkan. Aku dulu mikirnya kayak gitu, karena aku orangnya nih ya, lelet, lembek gitu. Jadi bukan dalam artian apa ya, dalam istilah kerja tuh nggak gesit gitu. Bahkan mem aku aja yang dulu di PT juga ngomong, kamu tuh kerja juga enggak kayak orang-orang gesit saset gitu, enggak. Jadi aku kerja itu nyantai. Kalau misalkan hari ini aku kerjain satu ruangan, ya udah aku satu ruangan itu yang nggak sampai saset gitu, nyantai saja gitu, biasa ya, intinya nggak terlalu saset gesit kayak gitu guys. Dan kebetulan juga di sini di majikan aku itu pertama ngambil mbak ya, pertama ngambil Cece, jadi mungkin belum ada perbandingan gitu sama Cece yang sesudahnya gitu kan, belum ada perbandingan, jadi masih aman. Terus di sini juga, selama di sini aku tuh kerja itu kayak nggak pernah jadi mereka tuh nggak pernah ngajarin atau mungkin ngasih tahu ini cara kerja, maksudnya kamu harus kayak gini, enggak guys. Jadi aku tuh kerja cuma ngelihatin kan, jadi bos aku yang cowok itu
dia yang biasa ngerjain pekerjaan rumah kayak ngepel, cuci piring, apa segala macam tuh dia. Jadi tuh kalau misalkan dia lagi ngelap apa gitu, aku lihat, oh dia ngelapnya pakai ini gitu. Terus kalau misalkan dia ngerjain apa, oh aku bilang itu ngerjain kayak gitu itu. Kalau awal-awal kan aku dulu di sini jaga baby ya, masih kecil banget, masih umur 1 tahunan lah. Nah dulu itu emang apa ya, kayak segala sesuatu harus disterilkan gitu, kayak botol apa segala macem itu mereka yang ngajarin gitu. Tapi kalau untuk pekerjaan rumah itu nggak ada kayak misalkan ngajarin ini tuh nggak, kayak misalkan pun beli peralatan, dia tuh ya udah paling ini buat ngepel misalkan, ya udah gitu aja, nanti ya caranya aku cari tahu sendiri. Kayak gitu kalau di sini. Terus kalau misalkan mau ngelap-ngelap apapun, aku nggak ini guys, nggak kayak kan biasanya ada yang ini kamu harus dilap, ini yang harus dilap, atau mungkin setiap hari dilap ini, enggak guys. Jadi aku tuh pokoknya di sini udah kayak misalkan itu tuh udah nyaman banget, enak banget guys, pokoknya sudah terdebes lah di sini, tidak bisa berkata-kata. Tapi sayangnya ya aku juga nggak mungkin selamanya tinggal di sini, dan aku di sini sudah finish kontrak 3 tahun, saatnya aku harus pulang dan aku meninggalkan rumah-rumah ini. Ini akan menjadi kenangan aku saat kerja di sini. Semoga Cece nanti penggantiku dia bisa beradaptasi dengan bos aku, dengan anak aku yang di sini ya. Kalau kalau sinyonya aku sih kayaknya dia tidak begitu apa ya, tidak begitu banyak bicara gitu. Dia cuma pulang kerja, lihat HP, sudah. Pulang kerja, lihat HP, sudah. Dan ngajarin anaknya aja gitu, ngerjain PR gitu guys. Selebihnya aku selama di sini tuh jarang banget yang namanya ngomong sama majikan yang cewek. Kalau yang cowok masih mending, kadang ada ngobrolnya, kadang ada bercandanya gitu. Kalau sama yang cewek sama sekali guys. Dulu awal-awal aku datang ke sini ya, kayak pingin gitu akrab gitu, cuma ngelihat dari dianya itu kayak bukan tipikal orang yang suka bercerita gitu, bukan tipikal orang yang suka ngobrol gitu guys. Kalau beda sama majikan yang cowok, kalau majikan yang cowok itu dia lebih suka bercerita, lebih suka ngobrol gitu. Nah dulu aku memang suka ngobrol sama majikan yang cowok, suka apa, suka tanya-tanya lah gitu. Tapi eh, aku ngerasa gimana ya, karena majikan masih muda juga gitu kan, aku ngerasanya takutnya ada rasa cemburu apa gimana, yang namanya perempuan gitu kan gitu. Nah terus dari situlah aku kadang mikir, ya udahlah gitu, aku nggak terlalu akrab gitu, nggak, jadi ya walaupun kadang-kadang pengen ngobrol gitu kan, tapi nggak usah ngobrol lah gitu, kadang jadi lebih dijaga jaraknya. Soalnya dulu sempet apa ya, kayak mereka berantem sekali doang, nggak tahu gara-garanya apa gitu, nggak tahu juga aku gara-garanya apa, mungkin mereka juga masalah mereka juga, cuma akunya tuh kayak ngerasa gimana gitu. Soalnya dari dulu tuh aku lebih eh, apa ya, lebih ada masalah apapun, kalau misalkan ada inilah itu, aku ngechatnya ke si majikan aku yang cowok, karena majikan cowok aku pernah bilang, kamu kalau ada apa-apa hubunginnya aku aja, soalnya nyonya lebih padat jadwal kerjanya, lebih mungkin lebih sedikit waktunya untuk ngurusin anaknya, maksudnya untuk ngurusin kalau misalkan ada masalah apa-apa tuh tanyanya tuh ke bos yang cowok gitu. Jadi aku dulu tuh lebih deketnya sama majikan yang cowok, cuma karena pas berantem itu sekali, pernah sekali aku takutnya tuh gimana ya, apa sih namanya, eh, ya ngerasa lah sebagai perempuan, takutnya dia cemburu atau gimana, mungkin kalau ada apa-apa telepon sama bos terus gini gitu kan, jadi ngerasa sendiri aja. Akhirnya aku untuk ya sekedarnya aja, kalau misalkan paling nanya mau makan ini nggak, mau makan malam di rumah nggak gitu, atau mungkin kalau ada anaknya yang ini sesuatu yang
anaknya nggak tahu atau mungkin ada apa dari sekolahan, nah gitu guys. Jadi seperti itu. Terus juga pernah sekali kan aku dibilang, dulu aku pernah punya cincin, masih ada sih cincinnya, jadi permata gitu. Itu aku cuma beli bohongan aja, aksesoris gitu di Mongkok. Nah itu pun kata si ibu yang ibunya nyonya aku bilang, katanya itu cincin kamu dari siapa? Aku bilang aku beli sendiri. Masa sih katanya cincin segitu mahalnya, katanya kamu beli sendiri, kamu dikasih sama Shinsen ya? Aku bilang, "Hah? Bukan," aku bilang, ini bodohan, aku bilang bohongan ini. Masa sih bohongan sebagus itu? Terus aku bilang, susah. Aku ya udahlah, terus aku ngomong lah sama si bos aku yang cowok, aku kalau si nenek ngira ini cincin pemberianmu. Terus kata John, udah nggak usah dianggap. Jadi gitu guys, gitulah kalau lika-liku orang, kita kerja ngikut orang itu ya kadang kita pengen akrab, ya takutnya mereka salah paham. Terus kalau misalkan kita cuek, takutnya mereka gimana gitu. Jadi serba salah, kita harus bisa beradaptasi dengan keluarga, keadaan majikan gitu guys. Jadi jangan sampai majikan salah paham sama kita, jangan sampai majikan berpikiran buruk sama kita. Terus uh, ya intinya standar aja gitu. Kalau di sini ya beda sama dulu aku di Taiwan. Kalau di Taiwan semuanya welcome, tidak ada kata kayak rasa canggung, tidak ada kayak rasa uh, jaga jarak gitu, nggak ada kalau dulu. Jadi begitu saja guys. Oke baiklah guys, mungkin tidak banyak-banyak cerita. Nanti kalau aku cerita-cerita malah panjang kali lebar kali luas, tidak selesai-selesai. Sebenarnya banyak banget yang aku mau ceritain ya guys, tapi ya sudahlah, karena waktu dan ini terlalu dawa. Oke baiklah guys, thank you for watching. Dan lupa di subscribe yang belum subscribe, saya mau melanjutkan makan. Ini popcorn guys, kalau kalian mau beli ini murah 15 doang di Ion guys. Oke guys, thank you for watching. Bye bye. Assalamualaikum.